totalnya dapat 500.000 rupiah per hari. Kalau 500.000 per hari, jadi sebulannya dia bisa dapat 15 juta per bulan. Ada mantan yang harus menyesal. Berapa gaji YouTuber? Ya, jadi saya penasaran dan ingin membuktikannya sendiri. Yang saya pegang ini adalah surat dari Google AdSense. Ya, AdSense inilah kemudian yang menggaji kita. Melalui AdSense inilah kemudian gaji kita cair melalui rekening bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dalam channel Serba Tutorial Hidup Mudah dengan Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi informasi berapa gaji YouTuber pemula yang telah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Namun sebelumnya saya akan curhat sedikit mengenai motivasi saya menjadi YouTuber. Yang pertama yaitu saya ingin berbagi video yang tentunya bermanfaat. Jadi orang menonton video saya dari yang semula tidak tahu menjadi tahu. Kemudian yang kedua, ada mantan yang harus menyesal. Ya, sorry bukan ya. Yang kedua itu tentunya adalah berapa gaji YouTuber. Ya, jadi saya penasaran dan ingin membuktikannya sendiri. Oke, di awal video tadi saya telah menyebutkan bahwa YouTuber yang mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Ada apa dengan angka itu? Jadi ketika kita memutuskan untuk menjadi YouTuber atau konten kreator di YouTube, itu ketika kita mengupload video, 1 video, 2 video, 5 video atau bahkan ratusan video, itu tidak langsung begitu ada yang nonton, tidak langsung bisa menghasilkan uang. Namun ada prosesnya ya. Prosesnya yaitu syarat yang pertama yaitu telah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. 4000 jam tayang yang dimaksud di sini bukan 4000 kali tayang ya, melainkan 4000 jam. Misalkan kita di channel kita punya 10 video. Ya, 10 video. Di antara video kita ini ada yang nonton misalkan ada yang nonton 1 menit, 2 menit, 3 menit atau 5 menit atau bahkan di bawah 5 menit. Ya, itulah yang diakumulasikan detik demi detik sehingga mencapai 4000 jam tayang. Ya, sehingga mencapai 4000 jam. Kemudian telah mencapai 1000 subscriber. Setelah syarat ini terpenuhi, baru kita bisa mengajukan monetisasi ke pihak YouTube. Ya, monetisasi itu apa ya? Dari kata dasar money, artinya uang. Ya, jadi bahasa kasarnya kita mengajukan ke YouTube atau kita mengajukan channel kita ke YouTube untuk bisa setiap ada yang nonton channel kita atau video di channel kita itu bisa menghasilkan uang ya. Itulah prosesnya. Kemudian setelah proses itu ada proses berikutnya yaitu menautkan channel YouTube kita ke Google AdSense kita ya. Kita menautkan akun kita ke akun AdSense kita. Ya, AdSense inilah kemudian yang menggaji kita. Melalui AdSense inilah kemudian gaji kita cair melalui rekening bank. Ya, jadi di sini juga ada prosesnya. Yang saya pegang ini adalah surat dari Google AdSense ya. Jadi setelah proses tadi 1000 subscribe dan 4000 jam tayang kita mengajukan monetisasi ke pihak YouTube, kita tautkan channel kita ke AdSense, ke akun AdSense kita. Dalam AdSense itu untuk menerima gajinya supaya cair itu ada prosesnya lagi. Di antaranya ada namanya verifikasi rekening dan verifikasi alamat. Kedua verifikasi ini menggunakan kode atau PIN yang dikirim oleh pihak Google. Untuk verifikasi rekening itu kita memverifikasikan rekening kita untuk supaya nanti gajinya bisa cair ke rekening kita. Verifikasinya itu begini. Google atau AdSense mengirim sejumlah uang ke rekening kita di bawah angka 1000 rupiah. Jadi kalau di bawah angka 1000 kan itu 3 digit angka. Misalkan 995 ada angka 909 dan angka 5 ya. Jadi di bawahnya itu bisa jadi misalkan 701 atau pokoknya di bawahnya 1000 yang 3 digit angka. Kemudian 3 digit angka ini yang menjadi PIN di kolom verifikasi rekening ya. Cara mengeceknya yaitu kita langsung saja ke bank, bisa dengan cara mencetak buku rekening kita, ya mencetak transaksi yang masuk atau yang keluar di rekening kita, kemudian bisa melalui ATM. Ya, kemudian cara yang ketiga yang paling simpel menurut saya itu kita membuat akun internet banking atau mobile banking ya. Karena di situ kita bisa cek transaksi di rekening kita yang masuk dan yang keluar. Jadi kalau sudah ada masuk 3 digit angka,
Kalau di internet banking itu kita bisa cek sumbernya dari mana. Ya, sumbernya dari mana. Kalau ada sumber yang ada tulisan Google, berarti sudah itulah PIN-nya. Karena ini kita tidak boleh sembarang mengisi PIN-nya yang 3 digit angka ini. 3 kali salah itu sudah gagal, artinya gagal verifikasi dan akun AdSense kita sudah tidak bisa digunakan untuk mencairkan gaji kita di YouTube. Ya, ada proses yang ribet lagi kalau kita 3 kali salah. Kemudian yang saya singgung tadi yang ini, verifikasi alamat. Jadi ini surat dari Google AdSense yang berisi 6 digit angka. Ya, 6 digit angka inilah kemudian yang menjadi PIN di kolom verifikasi alamat. Ya, inilah yang membuat YouTuber menjadi cemas karena kita menunggu surat dari AdSense. Ya, ini suratnya tanpa nomor resi, jadi kita tidak bisa melacak keberadaannya. Ya, ada yang berbulan-bulan menunggu, saya sendiri menunggu yang ini selama 45 hari. Ya, ini PIN-nya isinya, kemudian PIN-nya kita masukkan ke dalam kolom yang namanya kolom verifikasi alamat. Ini juga tidak boleh sembarang isi, ada batas pengisiannya, kalau salah ya sudah hangus. Kita kembali ke topik, seberapa besar penghasilan YouTuber. Ya, jadi sebenarnya bukan seberapa besar penghasilannya, tetapi yang membuat kita penasaran adalah sebenarnya ketika kita nonton sebuah YouTube yang telah dimonetisasi dan muncul iklan, itu per 1 kali tayang, misalkan ada YouTuber, kita nonton videonya, pasti kita penasaran, setiap kali kita nonton videonya, itu sebenarnya penghasilannya berapa sih? Di YouTube, kita kenal dengan istilah per 1000 kali tayang. Ya, saya kurang paham apakah yang dimaksud 1000 kali tayang adalah 1000 kali tayang iklan atau 1000 kali tayang video kita. Yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya semakin tinggi view-nya atau semakin banyak penontonnya, itu penghasilannya semakin banyak. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian faktor kedua yaitu jumlah atau harga dari iklannya itu sendiri, karena harga iklan itu berbeda-beda, ada yang mahal, ada yang murah. Namun di sini kita tidak bisa memilih iklan yang mana kita simpan ke channel kita. Itu tergantung dari pihak YouTube-nya yang mau menaruh iklan, tergantung dari judul kita. Ya, jadi itu adalah urusannya pihak YouTube untuk menaruh iklan ke channel kita. Itu kita tidak bisa pilih-pilih. Kembali lagi ke topik. Sebenarnya berapa sih yang jumlah rupiah yang diterima YouTuber per 1 kali kita nonton videonya? Oke, langsung saja kita masuk ke layar komputer untuk menghitungnya. Ya, sekarang kita sudah berada di layar komputer, tepatnya di aplikasi Google Chrome. Langsung saja saya buka YouTube Studio. Dan ini adalah dashboard atau halaman awal channel saya di YouTube Studio. Saya buka analisis. Ya, ini adalah pendapatan saya selama 28 hari terakhir. Di sini ada angka 28 hari terakhir. Dan ini pendapatan saya 278.000 rupiah. Malum, lumayan kecil karena view atau jumlah penayangan saya per harinya itu, jumlah tontonnya juga lumayan kecil. Jadi saya perlihatkan dulu pendapatan saya selama ini. Di angka 1.800.000 sekian. Ya, ini saya dapat selama 6 bulan ya. Dan kemarin di tanggal 22 Desember 2021 saya sudah menarik sejumlah 1,5 juta kalau tidak salah. Oke, dari angka ini saya bisa hitung pendapatan saya per 1 kali tayang ya. Jadi 1 kali tayang video saya itu saya bisa hitung berapa yang masuk ke laporan analisis YouTube Studio saya. Jadi di sini saya lihat dulu yang pendapatan saya 7 hari terakhir. Saya klik di sini 55.000 dan di sini ada angka 10.000 rupiah di tanggal 29 Desember 2021. Angka 10.000 ini kemudian saya bandingkan dengan jumlah penayangan saya di hari Rabu 29 Desember. Ya, ini Rabu 29 Desember yaitu 1000 kali tayang.
Jadi 1000 kali tayang saya dapat 10.000. Jadi kalau disederhanakan, satu kali tayang itu saya dapat 10 rupiah. Ya, jadi kita asumsikan saja ada channel yang lumayan subur, dia mendapat 100.000 kali tayang per hari. Ya, dan angka itu 100.000 kali tayang per hari bagi channel-channel yang view-nya atau penontonnya terlanjur subur itu adalah angka yang biasa-biasa saja. Ya, jadi kalau misalkan dia dapat 100.000 kali tayang dikali dengan setengah jumlah pendapatan saya 10 rupiah. Kenapa saya katakan setengah? Karena pendapatan atau pemasukan channel itu berbeda-beda. Seperti yang saya bilang, tergantung dari iklan, karena iklan itu ada yang mahal, ada yang murah. Ya, jadi kita asumsikan saja setengah dari pendapatan saya kan dapat 10 rupiah. Itu bisa di atasnya, bisa 22 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya. Jadi kita asumsikan saja setengahnya, di bawahnya taruhlah 5 rupiah. Jadi 100.000 kali tayang dikali 5 rupiah, totalnya dapat 500.000 rupiah per hari. Ya, jadi itu adalah angka yang biasa saja bagi YouTuber yang view-nya terlanjur subur. Kalau 500.000 per hari, jadi sebulannya dia bisa dapat 15 juta per bulan. Ya, jadi itu sekali lagi itu adalah angka yang biasa saja bagi YouTuber yang view-nya terlanjur subur. Bisa di atasnya, ada yang 1 juta kali nonton per hari atau bahkan 10 juta atau bahkan di atasnya. Ya, jadi bayangkan saja jika Anda menonton channel besar, kadang dia mengupload untuk satu videonya itu kadang kita lihat 1 hari yang lalu 1 juta kali nonton. Ya, bayangkan saja pendapatannya untuk satu video. Itu baru untuk satu video. Bagaimana kalau di channelnya bisa isi channelnya berisi 200 video, ya bayangkan saja seberapa besar penghasilannya. Oke, semoga bisa dimengerti penjelasan saya. Demikian video ini, sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.